Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Izzatunisa, biasa dipanggil Izah. Saat ini saya sedang kuliah semester 7 di jurusan Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Malang. Asal komisariat saya dari Komisariat Kami UM. Di sini saya akan memaparkan hasil resum sebuah buku yang berjudul Kami dan Pergulatan Reformasi untuk memenuhi penugasan DM2 Kami Malang. Buku yang berjudul Kami dan Pergulatan Reformasi, Kiprah Politik Islam Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokrasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi, merupakan hasil tesis yang dibukukan dengan penulis Mahfud Siddiq. Buku ini diterbitkan oleh Era Intermedia, merupakan buku cetakan pertama pada bulan Oktober tahun 2003. Buku Kami dan Pergulatan Reformasi ini terdiri dari 320 halaman dengan bab sejumlah 8 yang akan membahas mengenai beberapa hal. Di bab pertama yaitu tentang lahirnya Kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Di bab 1, di sini membahas tentang reformasi menuju perubahan. Reformasi ini dipelopori oleh sejumlah mahasiswa, salah satunya yang tergabung dalam organisasi Kami. Kami sendiri terbentuk dari hasil pertemuan FSLDK Nasional yang ke-10 yang diadakan di Universitas Muhammadiyah pada tanggal 26 hingga 29 Maret 1998. Di bab kedua yaitu tentang demokrasi dan peran mahasiswa Islam. Pada akhir 70-an, terjadi gelombang demokratisasi ketiga di berbagai negara berkembang, salah satunya Indonesia. Menurut pemaparan sang penulis, Mahfud Siddiq pada bedah bukunya di salah satu channel YouTube, beliau mengatakan terdapat 4 faktor yang menyebabkan Indonesia masuk dalam negara yang mengalami demokratisasi ketiga. Faktor pertama yaitu munculnya kelas menengah, jumlah mahasiswa perguruan tinggi yang meningkat, kemudian meningkatnya juga jumlah fresh graduate yang berada di dunia kerja. Faktor kedua yaitu ada proses regimentasi kekuasaan yang sudah berlangsung lama, yaitu 30 tahun. Sehingga muncul kritikan-kritikan baik dari dalam maupun dari luar terhadap proses regimentasi kekuasaan. Faktor yang ketiga yaitu berkembangnya media massa elektronik. Walaupun media massa zaman dulu belum secanggih sekarang, namun media massa tersebut mampu mempercepat penyebarluasan informasi terkait ide-ide kebebasan. Dan faktor yang keempat yaitu terjadinya krisis moneter pada tahun 97 awal. 4 faktor tersebut menyebabkan munculnya gerakan reformasi yang mayoritas dilakukan oleh para mahasiswa, sehingga gerakan tersebut disebut dengan gerakan mahasiswa pro-reformasi atau pro-demokrasi. Di bab ketiga yang berjudul Sejarah Dakwah Kampus dan Kelahiran Kami, di sini membahas tentang mahasiswa-mahasiswa muslim yang aktif di masjid-masjid kampus, mulai dari di Masjid Salman ITB atau Institut Teknologi Bandung, serta perkembangan dakwah di kampus ITB sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Jamaah Salahuddin, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta di berbagai universitas-universitas di daerah Jawa lainnya yang tergabung dalam LDK. Dari kegiatan inilah terbentuk FSLDK. Dan pada pertemuan FSLDK Nasional yang ke-10 yang diadakan di Kota Malang, lahirlah Kami yang dideklarasikan pada tanggal 29 Maret 1998 dengan Fahri Hamzah sebagai ketua umumnya. Kemudian di bab keempat yaitu peran politik Kami dalam melengsarkan rezim Soeharto. Di sini membahas tentang Kami sebagai organisasi baru yang sudah berani tampil untuk menentang rezim Soeharto dengan melakukan
berbagai aksi baik di dalam maupun di luar kampus. Hal ini terbukti dengan debut pertamanya, yaitu Rapat Akbar Mahasiswa dan Rakyat Indonesia. Aksi ini berlangsung di lapangan Masjid Al-Azhar, Jakarta pada tanggal 10 April 1998 dan berhasil diikuti sekitar 20.000 massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, buruh, dan profesi lainnya. Aksi pertama ini mengguncangkan publik betapa inginnya masyarakat akan perubahan dan meraih reformasi total serta turunnya kekuasaan Soeharto. Dalam bab ini pun juga membahas tentang keikutsertaan Amin Rais dalam aksi-aksi kami. Di bab 5 membahas tentang demokrasi era Habibie menuju pemilu 1999. Di sini membahas tentang perpindahan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie, serta politik liberal yang terjadi di masa ini yang disebabkan karena adanya campur tangan warisan orang-orang Orde Baru. Selanjutnya di bab ke-6 yaitu tentang dinamika gerakan dari Kesatuan Aksi menjadi Ormas Mahasiswa Ekstra Kampus. Di sini dijelaskan tentang era politik Fahri Hamzah selaku ketua kami pertama. Penulis Mahfud Siddiq juga menjelaskan dengan detail apa yang menjadi landasan organisasi kami sebagai organisasi dakwah yang mencakup asas prinsip serta karakter gerakan. Kami sebagai organisasi dakwah merupakan organisasi yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah serta apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam 6 prinsip gerakan kami, yaitu kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan kami, kebatilan adalah musuh abadi kami, solusi Islam adalah tawaran perjuangan kami, perbaikan adalah tradisi perjuangan kami, kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan kami, persaudaraan adalah watak muamalah kami. Selanjutnya di bab ke-7 yaitu menuntut Presiden Gus Dur untuk mundur. Di sini membahas tentang pemerintahan yang dijalankan oleh Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, mulai dari keinginannya Gus Dur yang ingin membuka hubungan dagang dengan Israel dan konflik Maluku yang berkepanjangan sehingga menyebabkan masyarakat geram dan menuntut Gus Dur untuk mundur dari jabatannya. Di bab terakhir yaitu tentang 3 tahun perjuangan reformasi. Di sini membahas tentang akar permasalahan negeri ini dalam pandangan kami, yaitu moral yang merupakan dasar dari semua sikap dan perilaku masyarakat serta pemimpin. Virus moral inilah yang meracuni para pemimpin bangsa yang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mengeksploitasi negara serta masyarakat. Dalam buku ini, penulis Mahfud Siddiq sudah sangat detail menjelaskan bahwa organisasi kami bukanlah organisasi yang hanya menyiarkan dakwah tanpa dasar. Kami ini ingin membuat perubahan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, dan kami akan terus melakukan perbaikan untuk negeri ini secara total sesuai dengan syariat Islam. Bukan hanya reformasi yang diinginkan kami, akan tetapi perubahan semuanya untuk negeri ini harus terus diperbaiki, dan ideologi yang digunakan untuk menerapkan perubahan bukan hanya ideologi yang dibuat oleh manusia semata, akan tetapi harus dipertimbangkan dengan adanya asas ketuhanan sebagai sang pemilik semesta alam ini. Sekian pemaparan resum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.